Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Ya. Takutlah kepada neraka. Buktikan rasa takutmu kepada neraka walau bi syiqqi tamrah. Meskipun itu hanya dengan bersedekah, dan sedekah itu besarnya atau nilainya sama dengan sepotong biji kurma. Sepotong biji kurma. Artinya kalau Nabi SAW mengatakan satu biji kurma saja itu sudah cukup untuk menggambarkan, memberikan gambaran pada kita tentang kecilnya nilai sedekah. Ini Nabi SAW tidak sebut satu biji kurma, setengah biji kurma. Supaya tidak ada lagi alasan bagi kita ya, untuk tidak melakukan kebaikan secara berkesinambungan, berkelanjutan. Kenapa begitu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita perlu memakmurkan waktu kita dengan kebaikan demi kebaikan? Karena kita tidak pernah tahu dengan kebaikan yang mana kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Kita tidak pernah tahu dengan kebaikan yang mana yang kemudian membuat kita layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi SAW sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga hanya karena mengandalkan apa? Amalannya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah Anda juga begitu wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Wala ana, saya juga begitu." Seandainya Allah tidak meliputi aku dengan rahmatnya. Ya, kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan membuat kita layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang namanya surah Al-A'raf. Ya. Ashabul A'raf. Apa itu artinya Al-A'raf atau Ashabul A'raf? Jadi di akhirat itu ada orang, ya mungkin orang itu salah satu dari kita, yang masuk kategori apa? Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu orang yang ketika ditimbang amalan kebaikan dan keburukannya, posisinya balance 50-50 ya, 50-50. Kira-kira kalau ada di antara kita yang ditakdirkan dalam kondisi seperti itu, apa yang paling kita inginkan? Ya, artinya kita dalam posisi saya ke surga ini atau ke neraka, karena posisinya apa? 50-50. Dalam kondisi seperti itu, yang paling kita inginkan apa? Ya Allah, seandainya dulu di dunia saya sempat sedekah 100 rupiah, sehingga ketika posisinya seimbang seperti itu, tiba-tiba datang pahala sedekah 100 rupiah itu, langsung kebaikannya menjadi lebih berat. Iya. Ya Allah, seandainya dulu di dunia saya bisa lebih banyak tersenyum ketika bertemu dengan saudara saya, sehingga ketika dalam kondisi seperti itu pahala senyum itu tiba-tiba muncul, langsung ya, timbangannya menjadi lebih berat kebaikan ya. Nah itu masih mending kalau seperti itu Al-A'raf ya. Tapi kalau sudah nyaris dimasukkan ke dalam neraka, apa yang paling kita harapkan di situ? Ya. Para penghuni neraka itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Walaupun sebentar. Walaupun mungkin hanya sekedar untuk sholat 2 rakaat. Ya. Yang kafir, ya, penghuni neraka yang kafir berharap dikembalikan ke dunia sebentar saja, meskipun hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian mati lagi. Ya. Berapa menit mengucapkan syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mati lagi. Dia orang kafir itu di akhirat berharap begitu. Iya. Tidak perlu dihidupkan untuk sampai misalnya bisa sholat tahajud, bisa sedekah, bisa enggak. Seandainya bisa,
kembalikan ke dunia meskipun hanya sekedar apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian setelah itu mati. Ya. Karena kalau dia ucapkan 2 kalimat syahadat, maka setidak-tidaknya kalimat syahadat itu akan menjadi jaminan untuk dia tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Paling tidak itu. Ya. Paling tidak kekal. Artinya ya masuk neraka, okelah masuk neraka ya beberapa waktu, tapi kemudian dikeluarkan kembali. Karena itu kan jaminan untuk orang yang mentauhidkan Allah, ya, untuk orang-orang yang bersyahadat masuk neraka tapi tidak kekal di dalam neraka. Ya. Tapi kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu terjadi, tidak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Bukankah kami sudah memberikan kalian usia, umur yang cukup ya, yang seharusnya dalam usia dan umur itu ya, siapapun yang ingin mengambil pelajaran bisa mengambil pelajaran, bisa merenungkan apa yang seharusnya dia lakukan. Makanya salah satu nama hari kiamat itu adalah Yaumun nadamati wal hasrah, hari penyesalan. Tapi penyesalan pada hari itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Seorang pelacur dari kalangan Bani Israel kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelacur ya, pelacur itu apa maksudnya? Pelacur itu memang profesinya ya, bukan orang yang tergelincir satu kali melakukan zina, bukan. Memang pekerjaannya, kalau ada KTP-nya tertulis di situ, di KTP itu ya, pekerjaan ya, ya. Tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tanda petik hanya karena dia dengan penuh ketulusan hati membantu seekor anjing yang kehausan. Anjing lagi ya, ini anjing ini ya bukan hewan ya dalam tanda petik ya, bukan ya, kalau kita kena najisnya itu harus dibasuh, dicuci sampai ya 7 kali dan nanti dicampur lagi dengan pasir atau debu ya. Yang apa, sampai kalau orang bertengkar itu ya umpatannya itu salah satu kosakata umpatan itu menggunakan kata itu. Ya. Jadi dia bukan unta, ya, bukan kerbau, bukan sapi yang notabene kalau Idul Kurban kita bisa jadikan sebagai hewan kurban, bukan. Ya, artinya unta, sapi, kerbau, kambing itu ya paling tidak dia lebih terhormat karena diberikan kesempatan untuk menjadi kurban pada Idul Kurban. Jadi dia masuk ya dengan menggigit terompahnya sepatunya untuk mengambilkan air, kemudian dia minumkan pada pada anjing, dan itu menjadi sebab Allah mengampuni dia. Sebaliknya ya, seorang wanita ahli ibadah kemudian menjadi penghuni neraka karena dosa yang kelihatannya remeh ya. Dia tidak memberi makan, dia mengurung seekor kucing dan tidak memberinya makan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan ya, itu sekecil apapun itu.